Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafli Hibatullah, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2285220026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Person Environment Fit Theories, yaitu dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir dengan dosen pengampu Ibu Raudah Zaimah Dalinte MPD. Sebelumnya, apa sih pengertian Person Environment Fit Theories ini? Person Environment Fit Theories atau yang biasa disebut dengan PE Fit Theories itu merupakan hubungan antar individu atau sikap dan perilaku dengan lingkungan yang keduanya tidak dapat dipisahkan secara khusus. Nah, PE Fit ini membahas tentang hubungan antara realitas dan harapan. Dalam teori PE Fit ini ada tokoh-tokohnya, terutama itu ada Kurt Lewin. Kurt Lewin ini lahir pada tanggal 9 September 1890 di Mogilna, Prusia. Nah, Kurt Lewin ini menciptakan teori Person Environment Theories ini pada sekitar tahun 1935. Nah, Kurt Lewin melihat perilaku seorang terjadi akibat interaksi dengan lingkungannya. Maka dari itu, PE Fit Theories ini dapat diartikan sebagai penggabungan antara karakteristik individu dengan lingkungan yang mendapatkan kesesuaian nantinya. Selain Kurt Lewin, ada juga tokoh-tokoh lainnya yang terkenal memahami dan mendalami tentang PE Fit Theories ini, yaitu ada Edwards and Bilberry. Edwards and Bilberry menyatakan bahwa Person Environment Fit merupakan penggabungan dari 3 perspektif yang meliputi itu ada Person Job Fit, ada Person Group Fit, dan Person Organization Fit. Yang pertama ada Person Job Fit. Apa sih Person Job Fit itu? Jadi, Person Job Fit ini merupakan kesesuaian antara karyawan dengan pekerjaan yang didapatkan dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh karyawan yang dengan tuntunan pekerjaan yang dibebankan. Jadi, definisi Person Job Fit ini mencakup kemampuan berdasarkan kebutuhan karyawan dan perlengkapan pekerjaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta tuntutan pekerjaan dan kemampuan karyawan untuk memenuhi permintaan tersebut. Seperti pendekatan Person Job Fit ini berpengaruh dalam mengoptimalkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua itu ada Person Group Fit. Nah, Person Group Fit ini bisa diartikan seberapa baiknya seseorang bisa bergaul dengan anggota tim atau rekan kerja lainnya. Nah, adapun menurut Holland, kepribadian diri dalam Person Group Fit ini terbagi menjadi 6 yang biasa disebut dengan RIASEC. Yang pertama ada Realistic Order. Nah, kepribadian ini terrefleksikan dalam diri individu yang senang bekerja menggunakan tangannya, misalnya dengan menciptakan sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan peralatan dan peroperasian alat. Ini ada investigatif atau thinker. Nah, tipe orang investigatif ini merupakan kepribadian yang paling analisis dari 6 tipe lainnya. Jadi, individu memiliki tipe kepribadian ini bukan seorang negosiator, tapi senang belajar menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan hitung-hitungan ataupun sains lainnya. Jadi tipe orang yang investigatif ini merupakan orang yang emang senang dengan sains atau pengetahuan-pengetahuan lainnya seperti hitung-hitungan, seperti itu. Lanjut ada artistic or creator. Jadi tipe kepribadian ini menghargai orang lain yang ekspresif dan mandiri. Secara alami, mereka mengagumi seni kreatif termasuk musik dan tulisan. Jadi, individu tipe ini tuh melihat dari mereka dengan ekspresif dan orisinil mereka itu dari seni rupa seperti itu. Selanjutnya ada social or helper. Tipe kepribadian ini tuh senang mendominasi di lingkungannya. Jadi, tipe-tipe individu yang emang banyak terjun di dunia masyarakat. Contohnya seperti humas, yang emang selalu berkaitan dengan sosial lainnya, seperti ada kegiatan sosial bermasyarakat lainnya itu
orang-orang yang social or helper ini biasanya senang dalam menekuni bidang pekerjaan tersebut. Next itu ada enterprise atau persuader, itu individu yang memimpin dan membujuk orang lain di mana mereka melihat dirinya sebagai individu yang berjiwa sosial dan ambisius. Nah, ini rata-rata pemimpin-pemimpin yang emang senang untuk memerintah, itu tipe-tipe entrepreneur seperti itu ya. Selanjutnya ada konvensional or organizer. Jadi individu tipe ini tuh senang bekerja dengan angka, catatan atau mesin. Jadi mereka senang bekerja dengan tugas berulang dan teratur dan menghindari aktivitas yang ambigu. Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang rapih, teratur, dan bisa diandalkan dalam mengakui arahan. Jadi anak-anaknya itu kayak rapih, tertata sesuai dengan jadwal-jadwal ataupun yang seperti itu. Jadi yang ketiga ada Person Organization Fit atau yang biasa disebut juga PO Fit. Secara umum didefinisikan sebagai kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu. Nah, menurut Christoph, setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan haruslah mengikuti nilai dan keyakinan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi, apabila individu ini berada di suatu organisasi, dia harus mengikuti kayak aturan-aturan yang ada di organisasi ataupun karyawan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam suatu perusahaan dan pekerjaannya tersebut. Jadi dalam POV ini diukur menjadi dua dimensi. Dua dimensi itu ada supplementary fit dan ada complementary fit. Nah, apa itu supplementary fit dan complementary fit? Supplementary fit itu terjadi ketika seseorang dapat melengkapi, mengkolaborasi, atau memiliki kesamaan karakteristik dengan individu lainnya di lingkungan. Nah, kalau complementary fit ini merupakan seseorang yang dipandang sesuai dengan perspektif individu yang bersangkutan terhadap pemenuhan lingkungan untuk kebutuhannya. Jadi complementary fit ini terkadang diberikan sebagai label or need supplies fit gitu. Oke, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya person environment fit konsep. Apabila terjadi kesenjangan antara realistis dan harapan tersebut, maka individu akan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dalam suatu pekerjaan ataupun organisasi tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi PFIT ini itu ada dua di antara. Yang pertama itu ada kemampuan. Nah, kemampuan sesungguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk memungkinkan para karyawan bekerja dengan cara tertentu. Nah, sejauh mana kemampuan seorang pegawai atau anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan lainnya ini menyelesaikan suatu kegiatan seringkali bergantung pada tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Jadi selanjutnya itu ada motivasi. Nah, kenapa motivasi bisa masuk? Karena motivasi merupakan pemberian suatu dorongan kebutuhan dari karyawan ataupun anggota yang perlu dipenuhi agar karyawan atau anggota tersebut dapat menyeimbangkan dan mengarahkan dirinya sendiri terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan. Oke. Mungkin pembahasan yang sudah saya sampaikan, saya akhiri, sudah cukup. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.